Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di warungku, warung Bundanya Zoya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan segala usahanya dimudahkan Allah Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik seputar warung sembako ala Bundanya Zoya. Jadi teman-teman, di warung saya untuk saat ini ya, banyak barang-barang yang kurang stoknya ya teman-teman, karena memang biasanya di akhir tahun seperti ini, mendekati akhir tahun ya teman-teman, banyak barang-barang yang memang dari toko grosirnya itu kurang. Ini biskuit saya juga sudah mulai berkurang stoknya teman-teman. Tepung-tepung juga udah mulai kosong. Ini memang fenomena setiap tahun ya untuk di daerah saya. Jadi semoga barang yang masuk ke depannya ini sebelum akhir tahun itu barang-barang yang untuk stok barang warung sembako ya teman-teman. Soalnya setiap tahun begini. Dan salah satu contoh barang yang langka untuk saat ini adalah sendal swallow, sendal Nusantara ya teman-teman. Untuk sekarang stoknya sedikit dan nomor-nomornya juga hanya nomor-nomor besar, dan kebanyakan orang itu mencari nomor-nomor kecil. Ya, mau bagaimana lagi teman-teman, dari sana juga, dari toko grosir juga kosong. Kemudian ini ada tepung-tepungan ya teman-teman. Ini barang yang sudah mulai kosong, tapi saya ada barangnya. Kebetulan kemarin ya teman-teman, saya pesan barang dan langsung diantarkan sama toko langganan saya yang mempunyai fasilitas pengantaran barang tanpa ongkir ya teman-teman. Dan saya bisa langsung menyusunnya ya sekarang. Ya teman-teman bisa menyaksikan langsung bagaimana cara saya menyusun barang-barang di warung saya. Kemudian saya juga menyusun minyak kemasan saya, yang seperti saya katakan sebelumnya di video-video saya sebelumnya ya, bahwa menyusun barang di warung itu jangan terlalu berdekatan, berikan jarak tertentu agar memberikan efek bahwa stok barang kita itu banyak ya teman-teman. Bisa dilihat ya, cuma 3 bungkus disimpan tapi kelihatannya banyak sekali. Nah, inilah gunanya kita memberikan jarak pada penataan barang-barang kita agar lebih kelihatan tebal, kelihatan banyak stoknya. Lalu kenapa memesan barang hanya sedikit-sedikit ya teman-teman? Jadi untuk sekarang ini, karena memang stok barang di kota itu, di tempat-tempat grosir langganan saya itu sudah kurang ya stoknya. Jadi meskipun kita terjun langsung ke kota untuk berbelanja barang itu sia-sia teman-teman, karena kita sudah rugi waktu. Karena barang tidak ada, kita juga harus menutup warung saya. Untuk sekarang ini teman-teman, jujur saja warung saya itu saya jaga sendiri, tidak ada partner lagi. Partner saya sedang di luar daerah, cari kerja, cari kehidupan lain. Dia mungkin bosan untuk menunggu pembeli di warung, sehingga harus mencari pemasukan lain ya teman-teman. Jadi saya sendiri, jadi tidak bisa berlama-lama meninggalkan warung saya saat ini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya bagaimana cara saya menyusun tepung atau terigu kemasannya teman-teman per kiloan. Dan untuk penyusunan tepung-tepung ini saya ada triknya ya teman-teman, yaitu tidak lain dan tidak rumit ya, cukup sederhana, yaitu diratakan saja ya teman-teman, dipipihkan agar dapat disusun dengan rapi, tersusun dengan baik ya teman-teman maksudnya.
Nah, meskipun membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, tapi saya jaminlah teman-teman, ini bisa meningkatkan minat dari para pembeli kita dengan melihat cara penyusunan barang-barang di warung kita. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya kenapa yang kemasan lama tuh disisihkan, tidak disusun sekarang sama-sama dengan tepung kemasan yang baru saya beli ini. Nah, biasanya teman-teman ketika berbelanja barang itu akan ada perbedaan expire pada barang-barang yang kita baru beli dengan yang lama, sehingga kemasan lama itu kita susun di bagian depan agar cepat dibeli oleh pembeli ya teman-teman, karena ada perbedaan di expire barangnya. Jadi usahakan yang sudah mendekati expire itu di bagian depan agar cepat dibeli oleh pembeli. Kemudian saya akan menyusun barang selanjutnya, yaitu tepung tapioka atau tepung kanji ya teman-teman. Ini merupakan salah satu barang yang cepat perputarannya di warung saya. Nah, jadi teman-teman, karena masa expire-nya itu sama dengan barang yang baru masuk, maka saya pikir tidak ada masalah meskipun simpan di bagian belakang ya teman-teman. Karena sebenarnya belum lama juga saya beli tepung tapioka 1 karung, sudah habis lagi. Jadi saya samakan saja karena sama masa expirednya. Mungkin akan ada pertanyaan, kenapa 1 karung kok cepat sekali habis? Nah teman-teman, jadi alhamdulillah saya itu ada beberapa langganan saya itu berjualan cilok atau pentolan ya teman-teman. Di sini kebetulan di daerah saya ini sangat digemari cilok, terutama anak-anak ya teman-teman. Saya saja gemar, apalagi anak-anak gitu kan. Nah, jadi langganan saya itu beberapa adalah orang yang menjual cilok. Jadi bisa disimpulkan dengan hal tersebut bahwa tidak heran kalau seumpama meskipun beli 1 karung atau 2 karung bisa habis dalam 1 bulan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, seperti di tepung terigu yang per kiloan, saya juga meratakan kemasannya agar bisa disusun dengan rapi teman-teman. Bisa dilihat ya. Meskipun membutuhkan waktu ya, tapi namanya kita mencari rezeki itu teman-teman pasti harus membutuhkan usaha. Jadi kalau tidak ada usahanya, kemungkinan rezeki yang kita cari juga itu mungkin tidak mau berusaha datang ke kita. Jadi semua itu teman-teman harus ada usahanya. Namun di sini saya mau tekankan lagi bahwa jangan berpikir bahwa barang kita itu biar cepat habis, biar diutang atau dibon dimaukan saja. Jadi teman-teman, hilangkan pemikiran bahwa kalau diutang itu bisa dikatakan sebagai simpanan atau tabungan teman-teman. Karena logikanya itu sama saja dengan tidak. Karena mendingan barang kita itu ada di tempatnya daripada kita harus memberikan utang kepada pembeli kita. Bukan karena apa ya teman-teman, karena jarang sekali kita mendapatkan orang-orang yang amanah. Karena memang tidak semua orang itu sama ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa barang itu lancar atau perputarannya cepat apabila kita langsung melihat hasilnya teman-teman. Dengan kata lain, langsung dibayar, langsung tunai, langsung cash begitu kan. Jadi kita bisa langsung putar barangnya. Namun jika masih tertahan di pembeli alias diutang, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa barang yang cepat habis itu adalah barang yang laris atau barang yang cepat perputarannya. Karena pada dasarnya untuk warung sembako ini ya teman-teman, perputaran barang itu adalah tanda modal kita berputar.
dan juga peningkatan jumlah barang itu tanda usaha kita berkembang. Jadi semua itu tergantung dari modal kita, perputaran modal kita, perputaran barang-barang di warung kita. Jadi jangan terlalu leluasakan utang ya teman-teman, agar perputaran modalnya itu, perputaran barangnya itu lancar, tidak tertahan di manapun. Tapi bukan berarti hanya modal saja yang penting. Kadang juga meskipun modal banyak, tapi aspek-aspek lain tidak terpenuhi seperti kebersihan warung kita, harga yang tetap, juga penataan barang di warung kita, cara kita melayani pembeli kita itu juga harus kita perhatikan. Karena itu semua sangat mempengaruhi minat pembeli kita. Karena salah satu juga selain perputaran modal ya, yang sangat-sangat berperan penting agar mengembangkan usaha kita adalah pembeli. Pembeli kenapa? Minatnya mereka itu loh yang harus kita cari. Bagaimana cara agar pembeli itu datang berbelanja di warung kita. Jadi silakan perhatikan aspek-aspek tersebut agar usaha kita tetap lancar di era banyaknya warung-warung yang buka atau pemula sekarang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah agak rapi ya, teman-teman. Sudah cantik maksudnya. Ya, meskipun masih ada terigu eceran yang masih kosong stoknya. Dan ini juga minuman kemasan saya, teman-teman, tersisa seperti ini karena memang untuk sekarang barang-barangnya masih kurang stoknya di toko grosir ya, teman-teman. Penyakit setiap tahun seperti itu. Jadi semoga 1-2 hari ini bisa masuk barang baru dan bisa berbelanja barang baru. Karena memang tahun kemarin juga seperti ini. Rokok, barang-barang lain juga ikut kosong saat mendekati akhir tahun. Dan semoga bisa masuk secepatnya ya teman-teman semuanya, agar isi dari warung saya lebih lengkap dari sekarang.